Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit tutorial untuk teman-teman semua ya, tentang sebuah resep yang mungkin sebagian teman-teman sudah nggak asing dengan hidangan yang satu ini ya. Yap, ini adalah fettuccine carbonara. Oke, untuk tahap pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan sebagai berikut ya. Silahkan teman-teman simak, boleh juga sambil dicatat mungkin supaya lebih mudah. Kita perlu air di sini, lalu kita siapin cooking cream juga, ada daun parsley, ada kuning telur yang udah kita pisahin dari putihnya, ada keju melt yang udah kita parut, kemudian kita pakai minyak, boleh juga olive oil kalau ada. Kita pakai fettuccine, boleh merek apa aja ya, kita ada onion juga. Lalu untuk bumbunya kita pakai garam, kita pakai gula pasir, sama chicken atau boleh juga beef powder. Kita pakai black pepper juga. Nah, di sini saya siapin garam dan chicken powder yang satu lagi untuk kita rebus si air pastanya nanti. Kemudian terakhir kita ada smoked beef. Boleh juga pakai beef bacon kalau teman-teman mau. Oke, tahap pertama, kita panaskan dulu airnya ya sampai mendidih. Kemudian kita masukin si chicken powder sama garamnya. Kita tambahin minyak kurang lebih 1,5 sendok makan. Setelah itu kita aduk supaya si bahan-bahan yang tadi kita masukin tercampur rata sama airnya. Nah, air ini nanti akan kita pakai untuk merebus si fettuccine-nya. Di sini saya pakai fettuccine. Mungkin teman-teman boleh juga kalau mau pakai spaghetti atau pakai penne, mungkin pasta lain, makaroni boleh juga. Sesuai selera teman-teman ya. Oke, sekarang kita rebus fettuccine-nya. Nah, saya sengaja rebus dengan teknik seperti ini supaya si fettuccine ini nggak lengket satu sama lain ya. Sambil kita atur timer, saya pasang di sini sekitar 9 menit untuk timing ngerebus pastanya. Sambil kita aduk sesekali. Mungkin teman-teman boleh aduk 2 atau 3 menit sekali, nggak apa-apa, biar dia nggak lengket satu sama lain. Nah, ini teksturnya udah mulai agak berubah ya. Mungkin ini tadi sekitar 3-4 menit. Teman-teman boleh pakai handphone mungkin kalau untuk pengganti timer ya. Sambil kita aduk. Udah mulai kelihatan teksturnya udah agak lembek. Kita aduk terus. Teman-teman boleh pakai merek lain ya, nggak harus pakai merek yang tadi saya pakai. Tapi biasanya kalau untuk merek lain kita beda juga untuk atur timer masaknya. Mungkin ada yang pakai 8 menit, ada yang 7 menit setengah. Oke, udah 9 menit. Kita matikan apinya terlebih dulu, terus kita tiriskan si fettuccine-nya. Ini udah mateng ya, udah al dente. Kalau teman-teman suka tekstur yang lebih lembut lagi, mungkin bisa dimasak 1 atau 2 menit lagi, sesuai selera teman-teman.
Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap preparation sauce-nya. Jadi kita siapin bahan-bahannya dulu untuk kita bikin si saus carbonara-nya nanti. Pertama kita chop onion dulu. Kalau teman-teman mau yang lebih simple, bisa juga dipotong slice atau dipotong dice aja boleh, nggak perlu dicop. Nah, di sini saya chop halus ya. Chop kasar juga boleh, sesuai selera teman-teman aja. Kalau untuk masak carbonara ini sebenarnya yang lumayan makan waktu di tahap preparation ini ya teman-teman. Kalau kita udah beres preparation sih, untuk masak si sausnya mungkin 2-3 menit juga udah beres ya. Oke, kalau dirasa udah cukup halus, boleh langsung kita pindah ke bahan yang lain. Oke, setelah ini saya chop parsley. Boleh teman-teman chop halus, boleh teman-teman chop kasar, cuman parsley ini dia rasanya agak pahit ya, agak getir, jadi mungkin nggak perlu banyak-banyak. Oke, kita chop parsley-nya. Teman-teman kalau mau nyari parsley ini ada di pasar ya, atau kalau mau cari di supermarket. Oke, cukup kita chop halus. Nah, untuk selanjutnya kita slice beef bacon ya. Boleh pakai smoked beef, boleh pakai beef bacon. Kalau teman-teman di rumah mungkin ada ayam fillet, dada ayam atau paha ayam, boleh juga sebagai pengganti si smoked beef ini. Kita slice. Ini saya slice-nya agak tipis. Boleh kalau teman-teman suka slice yang mungkin agak tebal atau mau dipotong dice aja, boleh juga. Oke, next kita panaskan pan-nya. Kita masukin minyak. Kita tahap bikin sausnya ya, si saus carbonara-nya sekarang. Kemudian kita masukin onion yang tadi udah kita chop. Kita saute sebentar sampai aromanya harum ya. Apinya boleh api kecil aja, api sedang, supaya nggak gosong. Oke, next kita masukin smoked beef-nya. Kita saute sebentar.
Setelah ini kita tuangin cooking creamnya. Boleh teman-teman pakai merek apa aja. Ini sekarang saya pakai sekitar 100 ml. Kalau teman-teman mau yang lebih creamy boleh ditambahin 120 ml atau 150 ml. Kita aduk. Apinya boleh dikecilin aja supaya dia krimnya nggak pecah ya. Soalnya kalau apinya terlalu besar nanti dia akan misah si krim sama si minyak tadi. Oke, next kita masukin bumbunya. Kita masukin garam sama gula pasir. Terus kita masukin si chicken powder sama black peppernya. Kita aduk sebentar. Aduk sampai rata. Kemudian kita masukin keju yang tadi udah kita parut ya, keju malted. Aduk sebentar, aduk sampai si kejunya meleleh ya, kecampur sama si sosnya tadi. Saya masukin parsley yang tadi udah kita chop. Ini saya masukin dikit aja ya. Nah, setelah dirasa si bumbu tadi udah meresap semua, udah menyatu sama sosnya, sekarang kita masukin fettuccine-nya, kemudian kita aduk. Kita boleh gedein lagi apinya sewaktu kita ngaduk si fettuccine supaya dia teksturnya lebih soft lagi. Kita aduk sampai rata. Boleh teman-teman praktekin untuk menu-menu sarapan mungkin atau makan siang. Tapi saya saranin kalau untuk bekal ke kantor atau bekal sekolah, saya nggak terlalu rekomendasiin ya, soalnya dia si krimnya ini dia cepat kering, mungkin setengah jam, 1 jam paling lama dia udah mulai kering si krimnya. Terakhir tadi kita masukin kuning telur. Di tahap kita masukin kuning telur tadi kita harus cepat ngaduknya, karena kalau enggak si kuning telurnya akan keras, dia nggak mau nyatu sama si sosnya. Oke, udah beres. Sekarang kita bisa plating. Ini dari 70 gram yang mentah tadi, si fettuccine-nya jadi sekian banyak ya. Mungkin kalau kebanyakan teman-teman bisa kurangin 50 gram, 60 gram. Setelah kita tata semua, kita bisa tambahkan garnish supaya tampilannya lebih cantik lagi. Di sini kita pakai parsley yang tadi udah kita chop ya. Kita plating, kemudian kita garnish.
Oke, udah selesai. Teman-teman bisa coba di rumah, resepnya mudah, bahan-bahannya gampang dicari, dan yang pasti nggak terlalu mahal sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah mampir ke channel saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.